sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini kita masih dapat berkumpul kembali dalam kegiatan rutin insyaallah kultum ba'da zuhur. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah untuk pengisi kultum pada siang hari ini sudah hadir ya, yaitu yang pertama Pak Nur Hamdani dan nanti yang kedua Pak Johan Muhammad. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Pak Nur Hamdani. Pak, silahkan Pak untuk langsung saja Pak menyampaikan materinya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi tassa syahrul Ramadan bi fadlatis siyam wa fataha fi abwabil jinan wa halaqa fihi abwaban niran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa musu ila kafatil insi wal jan. Amma ba'd. Alhamdulillah kita muji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang ke-15 ya, Pak Dirman ya, insyaallah kita masih diberi kesehatan, diberi kenikmatan lainnya juga. Yang terpenting bagi kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena Allah telah memfirmankan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu lebih bagus bagimu dan lebih utama. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sebagai umat Rasulullah yang memang sudah jauh, kalau kita lihat sudah 1400 lebih tahun, kemudian jarak kita ke Mekah juga sekitar 9 jam penerbangan, kita alhamdulillah masih diberikan iman Islam. Belum tentu kita ketika hidup di zaman Rasulullah, tidak semuanya diberikan kemampuan untuk melaksanakan saum. Tidak semua orang-orang di zaman Rasulullah diberikan kemampuan untuk melaksanakan sholat. Tidak semua diberi kemampuan, keimanan untuk percaya terhadap Al-Quran. Tetapi kita memuji syukur pada Allah, sudah ribuan tahun yang lalu, jarak yang segitu jauh, 9 jam penerbangan, kita alhamdulillah masih diberikan oleh Allah. Inilah karunia kenikmatan yang sangat besar bagi kita, wajib kita syukuri. Makanya kalau ada mungkin karena memang jauhnya, karena memang terlalu jauh jarak, terlalu jauh tahunnya juga, dari 30 juz Al-Quran, sampai kita ada yang cuma hafal 1 juz. Sampai mungkin ada yang tahu hanya Yasin disebut Al-Quran. Sampai mungkin tahu hanya ya dari Al-Hakumut ke bawah. Karena mungkin jauhnya itu ya. Itu juga dengan kenikmatan yang lainnya itu. Kenikmatan lain, kenikmatan melaksanakan ibadah saum. Saum Ramadan tidak semua di zaman Rasulullah, orang-orang di zaman Rasulullah melaksanakan saum. Bahkan kalau kita yang berada di Indonesia ini, wabil khusus di Tanah Jawa, insya Allah kita telah mempelajari bahwasanya saum Ramadan merupakan amal ibadah yang bukan hanya diwajibkan terhadap umat-umat Kanjeng Nabi Muhammad, sebagaimana firman Allah, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi umat-umat sebelum kamu pun telah diwajibkan. Hadir rahimakumullah, artinya apa? Pelajaran saum ini sebetulnya telah dilaksanakan oleh umat-umat sejak zaman Nabi Adam. Bagaimana Nabi Adam saumnya, Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Daud. Bahkan syariat saum Nabi Daud sampai di umat Kanjeng Nabi Muhammad sampai kita sekarang pun masih bisa dilaksanakan. Yaitu dengan saum, sehari tidak melaksanakan saum. Ada juga Bani Israel, Nabi Musa. Nabi Musa ketika akan menghadap Allah ke Bukit Tursina adalah melaksanakan saum juga. Nah, kemudian umat-umat Bani Israel pun melaksanakan saum yaitu ketika tanggal 10 Muharram. Nah, sehingga umat Nabi Muhammad SAW untuk membedakannya adalah setelah datangnya saum Ramadan itu hanya sunat dan ditambah dengan Tasyu'a tanggal 9 dan 10-nya itu Asyura.
Jamaah rahimakumullah. Nah, pelaksanaan ibadah saum sesungguhnya intinya adalah mencapai gelar la'alakum tattaqun, agar kita takwa. Apa jaminan orang yang takwa? Jelas kita ketahui bersama di surat At-Tolak, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawallahi fa huwa hasbuh. Ya. Jika kita memang sudah benar-benar takwa, kita melaksanakan saumnya dengan benar, insya Allah Allah akan menjamin urusan kita, insya Allah akan diselesaikan oleh Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dan jaminan lagi adalah wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Maka orang-orang dulu itu memang kadangkala ya, karena memang budaya, terkait dengan budaya juga, ada yang meyakini adalah dengan saum-saum mungkin yang istilahnya memang bukan saum tapi adalah dengan puasa. Seperti orang ketika punya hajat sesuatu, orang dulu itu suka melaksanakan puasa. Ya. Walaupun ya Senin Kemis, ya, dengan prihatin Senin Kemis melaksanakan puasa, niatnya ada. Walaupun bukan disebut saum juga ya. Kemudian ada orang yang pengen cita-cita sesuatu, puasa juga. Nah, karena memang ibadah saum juga telah dilaksanakan seperti kalau kita lihat sejarah Wali Songo adalah seperti Sunan Kalijaga yang dulunya memang bukan orang-orang yang terbaik lah katakanlah, tapi akhirnya bisa menjadi seorang wali juga, waliullah, adalah dengan melaksanakan tirakat atau saum sekian tahun. Gitu juga kalau istilah pewayangan, bagaimana Gatot Kaca dia adalah tapa berata sekian tahun di suatu limbah yang akhirnya dia adalah bisa menjadi sakti. Nah, jadi memang tujuan sakti kalau dalam Islam bukan sekedar sakti lahir batin, tapi adalah takwa. Inilah orang takwa yang kemudian saktinya adalah dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita lihat raja-raja di Jawa, katakanlah para pendiri, katakanlah pendiri Nahdlatul Ulama, eyangnya Gus Dur, kemudian bagaimana ibunya almarhum Presiden Soeharto melaksanakan saumnya. Itulah kalau kita lihat sejarah, memang dari rajinnya melaksanakan saum, mereka adalah jadi orang-orang sukses. Bagi kita melaksanakan saum adalah suksesnya adalah sukses dunia akhirat, menjadi orang la'alakum tattaqun. Karena jannah adalah u'iddal muttaqin. Surga adalah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, kemudian ibadah saum juga sebetulnya bukan dilaksanakan orang-orang Islam aja. Tadi Allah telah menyebutkan adalah umat-umat sebelum kamu. Mungkin kalau kita kenal puasa adalah di agama Hindu juga ada apawasa, ya. Bagaimana mereka mengelilingi, kalau kita kan ada istilah pakai kain ihram, mereka pakai kain selempang. Nah, mereka tujuannya adalah untuk mencapai ketakwaan. Bagaimana umat Kristiani menjelang Jumat Agung mereka melaksanakan puasa. Terus bagaimana binatang-binatang juga melaksanakan puasa, ular, ya. Akhirnya jadi kupu-kupu, jadi kepompong, jadi kupu-kupu karena puasa. Nah, begitu juga ayam ketika mereka adalah pengen anaknya telur menjadi anak, dia prihatin selama 21 hari adalah puasa ya. Nah, apalagi kita umat Islam ada dalam menjalankan saum Ramadan ini, insya Allah gelar la'alakum tattaqun, orang yang takwa insya Allah akan kita capai. Hadirin rahimakumullah. Nah, jadi dengan adanya pelaksanaan ibadah saum ini, sebetulnya kita prihatin juga dengan kadang-kala ibadah di kita adalah kalau dalam kitab-kitab fikih semua ibadah di sana pasti ada arkanuha, wa syaratuha, wa sunanuha, wa mubtilatuha. Ada rukun, ada syarat, kemudian ada yang membatalkan. Ini kadang-kadang kita lupa ya. Jadi yang bukan syarat, bukan rukun, bukan sunat, kadang-kadang malah dilaksanakan. Nah, tetapi sebetulnya kalau itu hanya sekedar selingan sih nggak apa-apa. Suatu contoh, ketika kita kan memang disunatkan untuk sahur. Nah, terus ada budaya-budaya di daerah dengan menakol-nakol, beduk dan lain-lain, itu sih nggak apa-apa ya. Inilah memang tradisi yang memang meramaikan suatu ajaran, termasuk dalam hal ini adalah saum. Tetapi kadang-kala ada yang memang justru menjadi katakanlah pahala saumnya itu berkurang ya. Seperti budaya-budaya kita yang Rasulullah contohkan di 10 hari yang terakhir biasanya kita malah Rasulullah mengencangkan sarungnya, terus artinya lebih banyak iktikaf dan lain-lain. Justru kebanyakan di kita adalah digunakan untuk hal-hal yang memang kurang baiknya. Dengan adanya persiapan Lebaran yang kadang-kala mengganggu dari aktivitas ibadah saum kita. Terbukti dari pasukan taraweh dan lain-lainnya ini kadang-kala telah menurun. Tapi mudah-mudahan bagi kita insya Allah semakin dekat dengan hari raya Idul Fitri kita semakin meningkat. Karena Rasulullah adalah
menjelang berakhirnya Ramadan, Rasulullah adalah menangis. Menjelang datangnya Ramadan, Rasulullah adalah sangat bahagia dan bersyukur. Karena jauh-jauh hari adalah wabalighna Ramadana, minta agar umurnya sampai di bulan Ramadan. Kita kadang-kadang kebalik ya, pas sampai beresnya Ramadan kita merdeka, masuk Ramadan kita sedih. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Mungkin karena waktu pas banget untuk dari saya. Pada hari ini saya serahkan lagi ke moderator untuk dilanjutkan ke Pak Johannya. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atur nuhun Pak Nur Hamdani. Langsung saja kalau ada yang mau ditanyakan nanti ya disambung dulu setelah Pak Johan saja nanti kita diskusikan. Saya persilahkan kepada Pak Johan. Silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Segala puji bagi Allah, dari sama-sama kita mengucapkan kehadiratnya. Selawat serta salam dapat disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya izin mau share screen ya, bisa nggak Pak Jonjon? Dicoba saja, Pak. Bu Dia ini yang hostnya, Bu Dia. Gimana Bu? hostnya Bu Dia ya? Ya, hostnya Bu Dia. Pak Johan nggak bisa ya? Bisa, harus di tas dulu. Gak kresek-kresek ya? Iya, itu. Biasa. Saya lagi nggak dari desktop. Ini tadi bikinnya dari HP. Coba bisa nggak Pak Johan? Di HP Belum juga. ya? Di HP nggak ada pilihan itu. Berarti. Coba diklik nama saya gitu, terus dijadikan host gitu. Gimana Pak Johan? Tadi kan lupa apa? Di nama saya gitu, ada kan nama saya, misalkan nama saya, ada gambarnya, terus ada, bisa diklik nggak? Kanan ya? Make a host. Nah, udah bisa nih. Oke. Maaf ya tadi saya tuh lupa password dari desktopnya, terus saya pakai HP tadi. Udah ya? Udah screen ya? Sudah. Tapi itu mikrofonnya emang kerasa-kerasakan ya, Pak Johan? Oh iya, nggak tahu gimana ya dari itu emang kayak gini. Oh iya. Suka. Ya, Tapi masih jelas. kedengeran nggak? Masih kedengeran. Tapi jelas kok suaranya. Masih jelas. Nah ini saya mau cerita sedikit ya tentang mungkin temanya agak berbeda gitu dengan yang sudah. Jadi beberapa tahun terakhir ini kita juga suka mempelajari ya tentang hal-hal yang terkait dengan sejarah, kebudayaan, peradaban umat Islam dan manusia. Dan ada beberapa hal yang menarik ya, diantaranya adalah adanya kaitan dalam sejarah kehidupan manusia tentang agama tauhid itu sendiri ya, yang selama ini mungkin kita sering diasosiasikan bahwa orang-orang terdahulu itu ini dalam kajian antropologi atau sosiologi modern yang biasa kita dengar atau biasa kita pelajari atau sering diajarkan kepada kita dan anak-anak kita, itu biasanya diajarkan bahwa manusia itu berevolusi ya, dari
makhluk yang belum seperti manusia kemudian menjadi Homo sapien, kemudian menjadi manusia tapi primitif, kemudian berkembang menjadi manusia yang lebih modern dan seterusnya. Nah, ternyata teori evolusi seperti ini itu adalah ya akarnya sebenarnya adalah akar dari materialisme, dan itu terkait dengan paham sekuler ya. Jadi memisahkan agama dan sains, dan juga menitik beratkan segala sesuatunya itu pada materi saja, bahwa tidak ada sesuatu yang imateri, tidak ada sesuatu yang tidak berupa materi itu. Jadi segala sesuatu di dunia ini sebenarnya hanya dinamika materi saja gitu. Nah, itu terkait juga nanti dengan perkembangan agama ya, bahwa manusia zaman dulunya itu yang nggak punya agama, mereka hidup seperti binatang ya, karena memang asalnya juga seperti itu, sama dengan binatang. Kemudian menjadi manusia yang primitif, suku-suku primordial itu mereka keyakinannya adalah animisme, dinamisme, meyakini ada roh-roh di pohon, di hewan, kemudian di alam, kemudian mulai mempercayai dewa-dewa seperti itu, kemudian berkembang menjadi agama yang lebih terstruktur, kemudian tapi asalnya itu manusia itu yang dianggap beranggapan bahwa agama itu meyakini ada Tuhan tuh ada banyak. Kemudian mulailah manusia semakin cerdas, semakin pintar, kemudian mulailah muncul agama-agama monoteisme. Tapi kemudian semakin berkembang kehidupan manusia itu menjadi semakin istilahnya agnostik. Agnostik itu tidak, ya dia percaya ada kekuatan hebat di luar sana, tapi tidak mempercayai agama tertentu. Jadi tidak mempercayai ada sistem keagamaan tradisional tertentu. Bahkan puncak-puncak dari manusia modern itu diyakini adalah ateis gitu. Jadi orang semakin cerdas, semakin pintar, semakin modern itu semakin saintifik ya, semakin ilmuwan itu semakin tidak percaya sama agama, karena tadi keyakinan materialisme itu tadi. Jadi manusia semakin pintar, ilmuwan yang semakin jenius itu makin tidak percaya sama agama, dan itu terjadi betul-betul ya saat ini ya. Mungkin Pak Abdurrahman itu yang pernah tinggal di barat itu mungkin tahu juga ya, mungkin barangkali ada seperti ini. Saya juga ngalamin dulu waktu sekolah di luar juga, dianggapnya seperti itu. Mereka meyakini bahwa orang yang masih punya agama itu ya orang-orang ini yang masih rada-rada kurang pintar gitu. Ya harusnya orang makin pintar itu yang nggak punya agama gitu. Padahal hal seperti ini kan jelas-jelas bertentangan dengan Islam, dengan akidah kita, dengan kepercayaan kita. Dalam Islam adalah kita meyakini bahwa manusia itu ya diciptakan oleh Allah, Nabi Adam sudah sempurna memang manusia, dan kemudian dengannya Allah menciptakan pasangannya Hawa, dan kemudian mereka semua tentunya agamanya ya tauhid, agama Islam. Kemudian menjadi manusia semakin banyak, sebagian ada yang tersesat ya, mereka mungkin ya digoda oleh setan ya, kemudian pikirannya mungkin juga ada nggak benar lagi ya, tergoda oleh hawa nafsu, kemudian berubah ya, maka berkembanglah keyakinan tadi ya, kufur tadi ya, seperti animisme, politeisme, spiritisme, ateis, agnostik dan lain-lain. Tapi tetap terjaga ya, ada nabi-nabi dan umat-umat terdahulu yang meyakini agama Islam, agama tauhid. Terus begitu terus sampai umat terakhir zaman Nabi Muhammad SAW, mereka tetap meyakini adanya agama tauhid ya. Seperti itu. Nah, ini tentu saja yang kita yakini seperti ini ya, karena ini sejalan dengan surat Al-Baqarah ayat 213 yang artinya kira-kira manusia itu dahulunya satu umat, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan, dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Jadi dari sini kita tahu bahwa manusia itu ya sebenarnya sebagaimana yang kita yakini ya, dulu manusia itu ya satu umat gitu. Dan mereka agamanya agama tauhid, monoteisme, menyembah Allah semata.
Nah, kalau kita meyakini seperti itu, tentu pasti ada jejak-jejak agama tauhid yang banyak ya di seluruh dunia ini. Tidak hanya umat Islam hari ini, tapi juga bagi umat-umat lain gitu, suku-suku lain sampai yang pedalaman-pedalaman pun pasti ada karena mereka pun dulunya satu umat juga dengan kita. Nah, ada banyak kajian tentang ini ya. Nah, salah satunya yang saya coba sampaikan hari ini kita coba sedikit membedah buku secara ringkas ya. Jadi ada buku judulnya The Gospel of the Red Man. Red Man itu maksudnya orang Indian Amerika ya, yang kita lihat kalau digambarkannya suka pakai bulu-bulu elang kayak gitu di kepalanya ya. Kemudian ya tampangnya seperti ini ya, yang suka di film-film biasanya. Nah, mungkin selama ini digambarkan orang Indian itu orang apa tidak beradab gitu ya, barbar, kemudian mereka percaya sihir, kemudian mereka itu mungkin penyembah berhala apa segala macam seperti itu ya. Nah, ini ada buku yang ditulis oleh orang barat sendiri ya, yang dia orang Inggris tapi tinggal di Amerika Serikat, dan dia meneliti kehidupan orang-orang Indian pada zaman dahulu ya, pada abad 19 sampai awal abad 20 yang memang masih asli terpelihara, karena sekarang mungkin kan sudah nggak ada lagi. Jadi ini buku ini menjelaskan tentang kehidupan mereka dan keyakinan orang Indian itu seperti apa sih ya. Dan kita akan coba melihat kira-kira ada nggak ya peninggalan jejak agama tauhid ya dalam keyakinan orang-orang Indian menurut buku ini. Nah, ternyata dari buku ini dijelaskan ya, ini saya kutip paragraf di sana dan terjemahan bebasnya aja ya, mungkin biar mempermudah gitu. Jadi ternyata orang Indian itu, suku-suku di Indian Amerika Utara itu, mereka itu monoteis ya, mereka itu meyakini ada Tuhan itu cuma satu. Di situ disebutkan orang Indian Amerika Utara tidak memiliki pendeta, maksudnya mereka tidak suka pakai perantara gitu jika atau menyembah orang lain gitu. Jadi mereka tidak punya berhala, tidak juga ada korban yang tumbal gitu. Tapi mereka langsung menyembah Tuhan dan menyembah Dia yang tidak tampak. Dan ini Tuhan menurut keyakinan mereka itu gaib, sama seperti umat Islam, melihatnya dengan iman. Jadi mempercayai Tuhan itu ya dengan iman saja, mengaguminya dan menyembahnya dengan sepenuh jiwa dan kebenaran. Oh, jadi kita tahu ternyata orang Indian itu mereka itu monoteis gitu. Mereka meyakini adanya satu Tuhan. Meskipun namanya macam-macam ya, ini namanya mungkin mereka bukan panggilannya Tuhan itu tidak seperti kita Allah gitu. Tapi istilahnya beda-beda. Nah, salah satu suku misalkan ada namanya Kirawa. Kirawa adalah zat yang tak dapat dicapai oleh panca indera, tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Dia maha kuasa dan maha pengasih. Dia menguasai alam semesta dan dia adalah yang maha berkuasa. Di atas kehendaknya bergantung segala sesuatu. Dia yang mendatangkan kebaikan dan keburukan, dapat memberikan kebahagiaan dan kegagalan, segala sesuatu kembali kepadanya. Tak ada yang berlalu tanpa doa yang dipanjatkan kepada Tuhan. Nah, ini sekali lagi kita melihat ada kesesuaian ya, ternyata keyakinan orang-orang Indian Amerika dulu sebelum mereka pindah agama ya menjadi agama. Sekarang mungkin banyaknya agama Kristiani gitu. Tapi dulu mereka agama aslinya mereka itu seperti ini. Nah, meskipun nama-nama Tuhan itu di beberapa suku beda-beda ya, ada yang Orenda, Manito, Wakonda, tapi intinya sama ya. Mereka keyakinan mereka sama. Atau di paragraf yang lain disebutkan bahwa orang Indian Amerika sama sekali bukan penyembah berhala. Ini kesaksian dari orang Barat yang mengamati kehidupan orang Indian primitif ketika itu di daerah Missouri di Amerika. Mereka menyembah Tuhan tanpa perantara, baik personal maupun secara simbolis. Ini kita kembali melihat pernyataan bahwa mereka itu memang bukan menyembah berhala, mereka menyembah Tuhan yang satu. Nah, sekarang ada subbab tertentu yang disebut sebagai akidah ya, creed, Indian creed. Ada beberapa poin ya, tapi saya nggak bahas semuanya karena waktunya terbatas. Salah satunya yang disebutkan, yang pertama itu hanya ada satu Tuhan, pencipta dan penguasa segalanya. Kepadanya kita semua bertanggung jawab. Jadi mereka bukan hanya meyakini Tuhan yang satu, tapi juga meyakini bahwa mereka nanti akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Ini ada di poin akidah yang lain.
manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada kehidupan setelah mati nanti. Jadi akhirat itu mereka nggak tahu ya, belum pernah ada yang ke sana, belum tahu. Dan keadaannya setelah mati nanti akan ditentukan oleh catatan amalnya selama hidup di dunia. Ini kan sejalan ya sebenarnya dengan keyakinan Islam dari zaman dahulu, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang kan memang keyakinannya seperti itu, tidak berubah. Nah, mereka juga punya apa ya namanya perintah-perintah yang mendasar gitu, prinsip-prinsip perintah yang bisa ditemukan dalam keyakinan mereka. Ada 12 katanya. Nah, salah satunya ada beberapa ya. Yang pertama misalkan hanya ada satu Tuhan. Kemudian yang kedua, tidak boleh mengambil sekutu bagi Tuhan dan menyerupakan Tuhan dengan apapun. Jadi orang Indian itu tidak boleh menyerupakan Tuhan, menggambarkannya dengan apapun juga, dengan manusia, dengan apapun juga. Kemudian tidak boleh bersumpah palsu atas nama Tuhan. Ada beberapa perintah-perintah lain ya, seperti menjaga adat istiadat, menghormati patuh ya pada bapak ibu orang tua, tidak boleh membunuh, menjaga pikiran dan perbuatan, tidak boleh mencuri, tidak boleh bersikap serakah. Dan ini ada yang menarik juga ya, mereka dilarang minum minuman keras juga ya, mungkin di poin nomor 10 itu tidak boleh minum minuman keras. Nah, sama juga seperti keyakinan Islam dan umat pada nabi-nabi terdahulu juga seperti itu, menjaga kebersihan dan memperbaiki segala apa yang ada di dalam hidup. Nah, ajaibnya juga ya, mereka juga ternyata ada sembahyangnya juga gitu. Apa kalau kita mah sholat gitu ya. Nah, mereka ada peribadatan harian juga. Bahkan mereka menyebutkan ya, ini dari suku Siok yang mungkin salah satu yang cukup terkenal ya, sering disebut-sebut atau dicerita-cerita. Dalam kehidupan orang Indian itu hanya ada satu tugas yang tak bisa ditinggalkan, yaitu tugas untuk bersembahyang atau sholat lah ya. Sembahyang harian ya, kepada yang maha tak kasat mata, gaib ya, tidak terlihat dan maha kekal. Sembahyang itu lebih penting daripada kebutuhannya akan makanan. Bahkan di sini disebutkan ya, saya nggak terjemahkan semuanya, disebutkan bahwa mereka itu kalau mau sembahyang itu mereka ambil air dulu ya, ambil air kemudian dibasuh ke wajahnya, kemudian dibasuh ke tubuhnya gitu, seperti orang wudhu gitu. Nah, baru kemudian mereka berdiri menghadap, kalau di sini menghadap ke arah fajar ya, ke arah timur ya, dan mereka membaca membaca tertentu ya, ucapan tertentu ya, mungkin kalau kita mah zikir gitu. Nah, ini saya singkat aja ya karena waktunya juga nggak lama. Intinya nanti mungkin bapak-bapak, ibu-ibu kalau berkenan silahkan baca sendiri ya. Ini ada tebal soalnya. Kesimpulannya ada beberapa poin yang bisa kita temukan di buku itu ya. Sebelum kedatangan orang-orang Eropa, suku-suku Indian menyembah Tuhan yang satu tanpa mengadakan perantara atau berhala dan tidak menyerupakannya dengan sesuatu apapun. Kemudian ya, yang bisa kita pelajari juga, mereka melakukan sembahyang juga setiap hari dengan membersihkan tubuhnya dengan air terlebih dahulu. Mereka menjaga perilaku dengan adab dan akhlak kepada orang tua, kerabat, orang lain, dan alam sekitar. Melarang minuman keras, melarang membunuh dan berbohong. Nah, itu di buku ini sebenarnya dijelaskan ya bagaimana keluhuran budi pekerti mereka sebenarnya ya. Tapi sering digambarkannya mereka tuh orang brutal ya, jahat. Nah, dari sini apa yang bisa kita simpulkan? Belajar ini dari saya sendiri ya. Orang-orang dari suku pedalaman memiliki keyakinan akan adanya Tuhan yang esa. Ini hanya satu contoh ya, orang Indian di Amerika. Sebenarnya kalau kita coba pelajari yang lain ya, orang-orang primitif di Afrika, mungkin di Indonesia juga ada yang mungkin sekarang sudah hampir tidak ada ya, tapi keyakinan mereka zaman dulu, mereka kebanyakan itu sebenarnya meyakini Tuhan yang satu. Hal ini menunjukkan bahwa pada satu titik tertentu mereka telah tersentuh dakwah tauhid, meskipun mungkin sebagian telah mengalami penyimpangan. Atau bisa jadi juga mungkin agama Islam telah masuk ke benua Amerika sebelum kedatangan orang Eropa. Terkait hal ini ada banyak teori-teori lain ya, yang menyatakan bahwa orang-orang Islam itu sebenarnya sudah banyak yang ke benua Amerika ya, mengajarkan orang-orang asli, orang-orang pribumi Amerika tentang Islam. Kemudian syariat peribadatan berbeda-beda dan mungkin sebagian mengalami penyimpangan, tapi jejak dakwah agama yang lurus, agama yang unik tetap terlihat. Seperti halnya tadi ya, ada orang yang masih sembahyang, kemudian mereka membersihkan diri ya. Jadi
Nah itu kan mirip-mirip ya dengan apa namanya ajaran-ajaran agama samawi ya, agama-agama Yahudi, agama Kristiani dan agama Islam dan agama-agama Nabi sebelumnya. Nah kalau kita perhatikan juga ini terakhir ya, ternyata berita-berita banyak orang Latin Amerika ya, kayaknya orang-orang keturunan pribumi Amerika yang mereka itu sekarang banyak yang pindah ke agama Islam. Banyak sekali gitu mereka apa namanya pindah agama ke agama Islam karena mereka melihat lebih banyak kesamaannya dengan ajaran-ajaran leluhur mereka gitu. Itu mungkin menjadi salah satu kabar gembira juga ya bagi kita untuk tetap apa namanya semangat gitu menjalani agama ini, karena sebenarnya perjalanan dengan mempelajari apa kehidupan manusia, sejarah peradaban manusia, ternyata kita mengetahui bahwa ya sebenarnya sejarah peradaban manusia itu ya sejarah peradaban Islam itu sendiri. Hakikatnya adalah pertarungan antara al-haq dan batil, kebenaran dan kebatilan. Jadi kita tinggal kita jalani saja ya bahwa agama ini insya Allah agama manusia semuanya dari dulu itu mereka agamanya tauhid, cuma kemudian ada penyimpangan, ada yang rusak, ada yang sudah nggak benar lagi, maka diingatkan kita untuk kembali ke jalan yang lurus. Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau agak lama. Saya kembalikan lagi ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Johan atas materinya, sangat menarik. Namun sayang waktu kita sangat terbatas. Ya, bagi yang ingin mempelajari lebih lanjut, ya mungkin nanti bisa disediakan waktu di lain kesempatan ya. Nah, berhubung waktunya sudah lebih dari pukul 1, saya beri kesempatan satu orang yang mau memberikan komentar atau pertanyaan, apakah ada? Terkait dengan materi Pak Nur Hamdani tadi tentang puasa dan juga Pak Johan tentang jejak agama tauhid. Persilahkan. Izin Mbak, boleh? Oh iya, silakan Bu Mariati ya. Iya, saya tulis di chatting tadi. Ya, Saya itu punya novel ya, Jejak Khalifah gitu. Backgroundnya kebetulan persis sama yang diceritakan Pak Johan. Jadi masyarakat Amerika Latin ya, Indian, yang backgroundnya itu memang benar-benar udah Hanif tauhid, persis. Jadi apa ya, dirusak oleh mungkin kalau dalam bahasa novel itu penjajah gitu ya. Jadi mungkin di penyebaran agama Islam di mana itu di Amerika Latin sudah jauh-jauh sebelum Eropa datang. Mungkin hanya menambahkan aja Pak. Makasih. Ya baik. Itu di mana Bu? Di negara mana Bu yang tadi yang jejak Khalifah? Saya lupa ya, Amerika, tapi Amerika Latin juga sih. Oh, Amerika Latin. Persis yang diceritakan Pak Johan iya. tadi. Siap. Tapi yang saya baca hanya novel ya kalau baca. Iya. Suaranya nggak kedengeran ya. Oh iya, maaf. Siap. Ya, terima kasih. Berhubung waktu, saya akhiri di sini. Terima kasih bagi yang sudah dapat menghadiri kegiatan Kultum ini. Semoga menjadi pahala ya bagi kita. Terima kasih. Saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.